Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya senang banget pada pagi hari ini saya melihat banyak wajah-wajah yang bersukacita, melihat banyak wajah-wajah yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun pagi hari ini kita datang membawa beban, membawa masalah, tapi kita tahu kemana kita pergi, kita tahu kemana kita datang, karena Tuhan Allah kita Tuhan yang sanggup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap hati kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Karena Kaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan, karena Kaulah Allah yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan. Ya Bapa, biar kiranya sepanjang ibadah kami Tuhan, Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa salib-Mu Yesus. Biar hanya kemuliaan-Mu yang nampak atas kami Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan Kau bekerja di atas kami Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, Kau bekerja atas kami Yesus. Sehingga pada kami pulang nanti, kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat atas-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa besar sungguh kasih setia-Mu Yesus, atas sungguh perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh
mampu memulihkan kami Yesus, dan Kau juga yang mampu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bukti. Sekali lagi kita katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
kami umat-Mu hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu dalam suatu ucapan syukur dalam ibadah, dan Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kekuatan, dan terlebih lagi Engkau memberikan kami kemenangan karena kami ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kedatangan kami tidak sia-sia karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang memelihara kami, Allah yang menjagai kami, dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, bukan berarti kami kuat, bukan berarti kami pandai, tapi justru kami tahu persis bahwa kami membutuhkan Engkau, sebab kekuatan kami adalah Engkau. Dan apa yang ada pada kami, itu semua adalah anugerah yang Kau percayakan kepada kami. Biar kiranya hidup yang Kau berikan sampai hari ini Tuhan, Engkau jadikan hidup yang berarti. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kiranya segala puji, sembah, hormat, dan ucapan syukur kami ini naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami, saatnya Engkau yang akan secara pribadi menjelaskan, akan memberikan pencerahan, bahkan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya inilah hari perkenanan itu. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sedang melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukurlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, kasih setia, anugerah, belas kasihannya selalu ada bersama dengan kita. Seperti hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mengucap syukur, untuk kita masuk dalam hadirat-Nya, dan lebih daripada itu kita bisa mengetahui isi hati Tuhan melalui firman. Bagaimana hari ini? Iya, kita semua sehat ya. Walaupun hidup itu pasti ada masalah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan justru ketika Tuhan izinkan permasalahan itu datang, justru semua itu membuat kita jadi lebih kuat, membuat kita jadi lebih imun, membuat kita lebih mengucap syukur. Sebab ketika kita lemah, lalu Tuhan memberikan kekuatan, dan lalu kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini akan berbicara tentang kasih karunia, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Untuk itu kita akan baca bagaimana seorang Raja Daud menulisnya dalam suatu Mazmur. Oke? Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita pasti sudah kenal dengan seorang yang bernama Daud, yang Tuhan angkat dari seorang biasa, seorang yang gak diperhitungkan, hanya seorang penggembala beberapa ekor domba milik bapaknya, lalu Tuhan angkat menjadi seorang raja. Dan Daud berkata, Engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar, Engkau memagarinya seperti perisai. Artinya mau dikisahkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat kuat. Dia bisa pagarinya itu dengan kasih karunia, dengan anugerah. Dan tentunya seorang Daud ini bukan cuman bicara teori-teori doang, ya seperti di sekolah begitu kan, cuma teori doang, tetapi dia betul-betul
sudah mengalaminya, sudah merasakannya. Jadi apa yang disampaikan adalah seperti apa yang pernah dialami. Bagaimana dengan hidup kita? Sudah berapa banyak Tuhan menolong kita? Bagaimana Tuhan buka jalan? Apa yang kau alami, itu semua memberikan kekuatan untuk kita lebih jauh berjalan lagi. Sampai kita betul-betul menjadi seorang yang dewasa rohani, seorang yang tidak mudah jatuh, tidak mudah jadi lemah. Kenapa? Karena Allah Tuhan selalu memberikan kekuatan, seperti kepada Daud juga. Kita akan lihat beberapa contoh bagaimana kasih karunia, anugerah dan belas kasihan Tuhan itu berlaku. Oke? Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ini sebuah nama yang tidak asing. Seorang bapak, ya, kita menyebutnya seorang Nuh, ya, dengan kata lain dikatakan Nabi Nuh. Ini adalah seorang yang firman Tuhan menulis dia adalah seorang yang benar. Seorang yang benar, dan di dalam zamannya itu Allah mengakui dia seorang yang benar, yang hidupnya bergaul karib dengan Allah. Ini adalah awal dari segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan banyak dengan Bapak Nuh ini. Seorang yang benar itu salah satu cirinya dia pasti bergaul karib dengan Allah. Soal bagaimana bergaul karibnya tentu kita tidak sedang membahas hal ini, tapi satu pribadi yang namanya Bapak Nuh ini, Allah mengatakan ini adalah orang benar. Salah satunya adalah dia bergaul karib dengan Allah. Lalu apa yang terjadi dengan orang benar si Bapak Nuh ini? Ya, kita akan baca lagi ya, oke? Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu sangat memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Halo Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nuh adalah orang benar di mata Tuhan, diakui. Hidupnya bergaul karib, tidak bercela. Lalu apa yang terjadi kemudian ketika dunia dilihat oleh Allah, bahwa dunia makin bertambah-tambah susah, bertambah-tambah kejahatan, bahkan setiap pribadi cenderung, di ayat lain berkata bahwa manusia sudah tercemar, dunia tercemar oleh dosa, manusia sudah hilang kemuliaan, hukumannya adalah kematian. Dan di dalam kejadian ini dikatakan Allah menyesal karena melihat kelakuannya daripada umat manusia ciptaannya itu. Katanya begini, semua itu sangat memilukan hatinya. Maksudnya sangat memilukan hatinya Allah. Saudara bisa nangkep? Kenapa harus pilu? Gampang toh. Tinggal habisin semua, ciptakan baru. Namanya juga Allah.
apa juga bisa. Tetapi ini bukan Allah yang menggunakan tenaganya tanpa punya belas kasihan. Ini adalah Allah yang maha kuasa, namun Allah yang mengasihi. Itu sebabnya ketika dilihat umatnya, manusia ciptaannya yang dalam tanda kutip segambar dengan dia, ternyata segambar itu enggak cukup, sebab yang dilakukannya adalah kejahatan. Lalu Allah menjadi pilu hatinya. Kenapa? Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila dalam hidup kita saja sehari-hari, apabila engkau mengasihi seseorang, menyayangi seseorang, lalu orang itu tidak melakukan yang baik seperti yang engkau inginkan, apakah itu anakmu, istrimu, suamimu, atau siapapun dalam perusahaan, stafmu, begitu ya, lalu ngaco gitu ya, padahal ada sistem, ada satu SOP-nya juga, misalkan begitu. Karena engkau mengasihi orang itu, lalu engkau menjadi pilu, engkau menjadi sedih, bukan? Kalau engkau tidak mengasihi, ya udah cuek aja, terserahlah kau, ke laut aja lah. Nah, begitu juga Allah. Ketika dikatakan Allah menjadi pilu, kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Ketika manusia itu masih berdosa pun, Allah sudah kirimkan Yesus. Tapi jauh sebelumnya Allah sudah berusaha. Dan Allah pilu, Allah sedih. Tapi karena tidak juga, lalu meningkat menjadi menyesal. Menyesal Allah. Menyesal aku. Tahu gitu, tidak kuciptakan, barangkali seperti itu ya. Menyesal aku. Lalu dikatakan, aku akan musnahkan manusia, binatang, hewan yang di langit, yang di atas, aku mau bersihin semua. Sebab bukan Allah yang putus asa, tapi kan Allah punya rencana. Sebab di ayat berikutnya dikatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Artinya, di antara semua yang amburadul, di antara semua yang gak baik, aduh bersyukur masih ada seorang Nuh. Lalu Allah bikin rencana besar terhadap Nuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita, Allah tidak pernah melihat keadaan sosial kita. Allah tidak melihat keturunan kita. Allah tidak melihat seberapa tinggi kita sekolah. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau Dia melihat kita berkenan, Dia lihat kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun semuanya tidak baik, lalu Allah masih ada sesuatu. Seperti Allah kepada Nuh, Allah mempunyai belas kasihan. Begitulah hidup kita. Kita bergaul karib dengan Allah. Seperti engkau toh, wah untung masih ada seorang yang aku kasihi. Misalnya seperti itu ya. Allah pun begitu. Dan itu adalah siapa? Nuh. Lalu Allah bikin rencana besar sama Nuh. Dan selanjutnya kita tahu toh, bahwa Nuh itu terluput dari bencana, dari pemusnahan total. Nuh itu terluput. Bahkan bukan cuma Nuh,
tetapi Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang ikut bersama dengan dia menikmati kasih karunia, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya hari ini kasih karunia, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan juga ada bersama dengan kita. Karena kita berusaha untuk kita tetap setia. Kita berusaha untuk kita jalan di jalurnya yang benar dalam tuntunannya Allah. Oke, kita ambil satu lagi contoh supaya kita tahu bagaimana kasih karunia, anugerah dan belas kasihan Tuhan itu nyata dalam suatu kehidupan, juga dalam kehidupan kita. Kita akan baca Kejadian pasal 39 mulai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Udah, cukup sampai di situ saja. Karena kalau dibaca terus panjang ceritanya. Dan saya percaya kita semua sudah tahu ceritanya, bukan? Nah, ini adalah seorang Yusuf. Seorang Yusuf, saya yakin pada awalnya Yusuf ini adalah seorang yang merasa terbuang, merasa kecewa, merasa putus asa, merasa ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, bahkan dimusuhi. Kalau udah seperti itu, biasanya hati jadi pahit. Kalau sudah seperti itu, lalu jadi apatis. Kalau sudah seperti itu, biasanya harapan-harapan yang dulu bagus-bagus itu sirna. Kenapa? Sebab in the facto, kenyataannya, aku ini seperti ini. Sekarang aku bukan lagi anak kesayangan Bapa. Sekarang aku bukan lagi tinggal di rumahku, tetapi aku adalah seorang buangan. Aku adalah seorang yang diperjualbelikan untuk suatu pekerjaan sebagai budak. Itulah Yusuf. Tapi ini adalah Yusuf yang beriman. Yusuf yang walaupun mungkin saat itu pernah lemah, tapi dia tetap percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apakah itu baik, apakah itu tidak baik menurut dia, saya yakin dia percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang kita baca adalah sampailah Yusuf dari tangan ke tangan ke seorang yang mempekerjakan di rumahnya. Kenapa? Karena tuannya itu melihat bahwa apa yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Dan Tuhannya melihat bahwa Tuhan membuat Yusuf itu selalu berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu pepatah berkata, mencoba 100 kali adalah lebih baik daripada sebuah konsep yang matang tapi tidak berbuat apa-apa. Begitu bukan? Tetapi tidak demikian dengan kita. Kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi berhasil. Mungkin engkau pernah gagal. Kita mungkin pernah gagal. Kita mungkin pernah salah jalan. Dan tentunya kita berharap jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama. Dalam pekerjaan kau bisa gagal. Salah aku. Gagal. Lalu kita masih kuat. Lalu kita berharap jangan sampai gagal lagi. Dalam hubungan juga begitu mungkin. Kita bisa gagal. Tapi ketika kita evaluasi, ternyata seringkali kita jalan sendiri.
Kita tidak mengikut sertakan Tuhan, lalu kita kesasar, lalu kita terjerembab, lalu kita mentok. Tetapi Yusuf bersama dengan Tuhan, dibuatlah semuanya menjadi berhasil. Ini rahasia bagaimana hidup berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan gak melihat siapa engkau. Engkau berniaga kah? Engkau pekerja kah? Engkau seorang ibu rumah tangga kah? Kau pikir mengurus rumah tangga itu mudah? Tanya aja sama ibu-ibu, bisa stres. Halo, Bu. Bahkan Yusuf seorang buangan, seorang yang kerja dipaksa, Tuhan pun bisa bikin jadi berhasil. Hal lain adalah yang kita baca, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf. Halo, apa sebaliknya? Itu kok orang Kristen gitu ya? Aduh, kelakuannya bahkan lebih jahat. Begitukah? Tetapi Yusuf gak begitu loh. Orang lain melihat dari pekerjaannya, kelakuannya, tutur katanya, apa yang dikerjakan oleh dia. Ternyata bukan semua gue. Terserah pokoknya ini adalah aku. Yang penting aku gak nyusahin kau. Yang penting aku gak merugikan. Aku terserah aku. Begitukah? Yusuf gak begitu. Kalau engkau ingin Tuhan bekerja bersama dengan engkau, kau harus ikut sertakan Tuhan. Dan orang lain melihat ketika engkau berhasil, ketika engkau diberkati, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau jadi baik, ketika engkau berubah hidupmu, dan orang lain melihat bahwa Tuhan Allah kita bersama dengan kita. Oke. Nah, semua itulah yang dikatakan tadi, baik kepada Nuh mendapat kasih karunia, Yusuf mendapat anugerah dan belas kasihan Tuhan, kata Raja Daud. Lalu Tuhan pagari dengan anugerah, dengan kemurahan, semuanya daripada Tuhan. Bisakah engkau mengucap syukur dalam segala keadaan? Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur ya. Kalau lagi seneng nih, itu mah gampang. Mengucap syukur. Kalau rezeki lagi banyak, semuanya lancar. Bisnis bagus, usaha bagus, pekerjaan bagus, dipromosikan, keluarga baik, sehat. Kita mengucap syukur. Itu mah biasa. Halo. Tetapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, tertekan, banyak masalah, ini belum selesai, itu datang lagi, ini belum selesai, datang lagi. Ekonomi morat marit, iya toh? Aduh, teman-teman saya pebisnis, nggak ada yang ceritanya bagus. Semua jenisnya apapun. Terus mengucap syukur. Mengucap syukur. Apa yang mau disyukurin? Begitu toh? Iya, begitu. Saya pernah ditanya begitu. Saya cuma bilang, kau masih hidup pun kau harus bersyukur. Masih bisa sehat, masih ada tempat tinggal, masih bisa bertemu dengan keluargamu, dengan teman-temanmu. Apa baiknya kau minta biar Tuhan panggil saja?
Aku pendetanya nih, yang tinggal kebumikan. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu banyak berbuat baik. Dan satu hal lagi, Allah itu sangat berkuasa. Kita lihat bagaimana Nuh terancam oleh malapetaka dunia. Kita lihat bagaimana Yusuf tetapi bersama dengan Tuhan, kasih karunia, anugerah dan belas kasihannya selalu menyertai. Itu sebabnya Daud dikatakan orang benar, diberkati. Ketika ada dalam masalah, dalam pencobaan, dan kita di situ, kita tidak sendirian. Allahnya sendiri turun dan masuk ikut di dalam pencobaan itu. Lalu dia angkat kita menjadi pemenang. Seberapa besar apresiasimu terhadap Tuhan? Itulah yang Tuhan akan kerjakan buat engkau. Kalau engkau katakan, Allah ya udah begitu-begitu aja, cuma sebatas itu kemampuanku, udah maksimal, jadilah seperti itu. Kalau kau tahu, di dalam Allah, kita ada dalam satu dimensi tanpa batas, bahwa Allah sanggup melakukan apapun, dan kau percaya itu, kau akan terus berjalan. Kau lihat Nuh selamat dari musibah. Kau lihat Yusuf diangkat dia. Bagaimanapun keadaannya. Oke, terakhir kita akan baca ya. Dalam Mazmur. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekali lagi Raja Daud katakan, orang yang menang, orang yang benar, bergaul karib dengan Allah, melakukan firman, yang dihadapi adalah kebajikan dan kemurahan akan terus mengikutimu sepanjang hidupmu. Artinya Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan biarkan engkau jalan sendiri. Tuhan tidak akan biarkan air matamu tumpah. Nanti dia akan buat air matamu tumpah, tapi air mata bahagia, karena Tuhan melakukan hal yang baik. Lalu setelah itu dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bukan kita nginep di gereja, nginep di satu tempat. Bukan, dalam tanda kutip, aku akan tetap bersama dengan Tuhan seumur hidupku. Apapun yang terjadi, kenapa? Karena seperti Raja Daud, dia sudah banyak mengalami dan ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Izinkanlah kasih karunia belas kasihan Tuhan bekerja atas dirimu. Dan biarlah Allah yang ikut melakukannya juga. Dalam keadaan apapun kita, jangan jalan sendiri, ikut sertakan Allah. Kasih karunia, anugerah dan belas kasihan masih ada sama kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu seakan-akan begitu menekan, pasti akan banyak sukacita yang akan kita lihat. Karena Tuhan justru sedang bekerja bersama dengan kita. Oke, tetap kuat, tetap semangat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami bersekutu dalam hadirat-Mu, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menunjukkan kasih sukacita, damai sejahtera, dan belas kasihan-Mu masih ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami lemah. Dalam keadaan-keadaan yang kami hadapi, seringkali kami merasa sendiri. Padahal kami percaya
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau sedang membuat rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Memang hati-Mu pernah pilu. Itu adalah menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, dan kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Dan biar kiranya dunia melihat bahwa Allah bersama dengan kami, menjadikan kami menjadi berhasil dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau seumur hidup kami bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dalam suatu ucapan syukur pemeliharaan-Mu sepanjang sampai hari ini, kami menyerahkan segenap aktivitas kami dalam seminggu yang akan kami lewati. Apapun yang Engkau izinkan kami kerjakan, Engkau memberikan kami kekuatan. Tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu yang penuh dengan berkat bersama dengan kami. Ketika kami berdagang berniagakah, atau ketika kami sedang bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah dan kuliah, biar kiranya penyertaan-Mu tetap bersama dengan kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan kami melihat tangan-Mu, kuasa-Mu, belas kasihan-Mu terus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya. Sebab itu dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh